Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau bikin video singkat tentang penggantian spion tengah di Suzuki XL7 tipe beta ini ya, karena memang bawaannya Zeta beta itu nggak dapat sebuah cetekan di bawah ya, jadi belum day night view. Dan kalau yang Alpha jelas langsung yang ada mini DVR-nya gitu ya, yang bisa ngerekam. Sedangkan kalau ini ya, ini adalah tambahan aftermarket yang ditempelkan dari marketingnya. Langsung aja kita masuk ke video kali ini. Dan kita intip dulu nih, ya ini barang yang sudah kita beli seharga 175.000 di marketplace ya. Dan ini sih Suzuki Genuine Parts katanya, tapi made in-nya India. Ya nggak tahu sih, cuman yang penting berfungsi aja. Dan satu buah alat, ya hanya obeng kembang seperti ini. Dan kalau pada nanya, lah ngapain diganti nih bro? Soalnya kan ini udah tempelan juga dari marketing kan. Jadi sebenarnya entah kenapa nih bawaannya ini agak kurang firm ya di bagian sini. Jadi kalau misalkan lagi cuaca panas, di parkir di tempat yang panas, nah nanti kalian bakal lihat video ini nih, saya kasih contoh. Nah kalau lagi siang hari nih, habis parkir di tengah terik matahari begini nih, loyo gitu ya. Dia tuh kayak, nah balik, misalkan saya balikin ke sini, set, udah posisi, dia turun perlahan. Nah tuh, kayak gitu jadinya. Nah jadi kurang lebih kayak gitu, dia bakalan nggak firm gitu ya, bakalan turun mungkin juga karena beban yang ada di sini. Soalnya sistemnya nih kalau bisa dilihat, sebentar saya bakal putar. Mendingan copot dulu ininya deh, soketnya biar nggak ribet ya. Ada dua buah soket ya, yang satu soket powernya, yang satu ini sepertinya soket untuk videonya gitu. Nah bingung kan kenapa tiba-tiba loyo? Kayaknya di sininya tuh kurang firm gitu ya. Tapi kalau misalkan cuacanya baik ya, artinya ya kayak gini nih. Ya masih bisa lah nahan sedikit, nggak terlalu gerak gitu ya. Oke, kita langsung copot dulu aja deh untuk atasnya dulu. Soalnya ininya nanti belakangan bisa lah pas di bawah. Nah ternyata simple aja. Yang pertama dilakuin ini, saya pikir covernya perlu dicongkel. Ternyata nggak cukup didorong ke depan seperti ini. Nah sampai bunyinya tek, itu tinggal kita ambil nih seperti ini. Dan di situ ada dua buah baut aja ya. Dan ya langsung aja kita copotinnya. Ini untuk yang baut pertama sebelah sini. Mana dia? Ini dia. Bismillah. Mudah aja. Wow. Begitu satu baut ini terlepas, dia sudah agak shaky nih. Bismillah. Ya bener aja dia langsung turun tuh kelihatannya. Siapa yang megangin? Tangan gue cuma dua. Insya Allah. Sebentar. Oke, hopefully nggak jatuh langsung ya. Please jangan ada keanehan di video ini. Oke, sepertinya sudah agak kendor dan bautnya satu sudah jatuh. Saya biarkan dulu entah kemana. Nanti bakal saya cut buat nyari baut. Kemudian ya baut yang kedua. Oke, perjuangan ya. Padahal sih kalau nggak pakai kamera juga gampang ini sebenarnya. Cut dulu deh. nggak usah. Pokoknya saya masih kekeh mau bisa. Dia sudah mulai menggantung dan ini udah hilang nih. Nah bisa dong satu tangan. Kita taruh dan kita cari baut yang tadi. Jatuhnya ke sini, itu dia. Nah kalau posisi kebuka cuman gitu aja ya, kelihatan plafon dibolongin dan ada rumahan untuk si ulir bautnya itu. Dan ya meja kerja saya cuman di jok mobil aja. Ini kita keluarkan dulu. Nah ini partnya nih. Tuh kelihatan kan? Ada day and night view-nya, cetek ya enggak. Coba kita lihat belakangnya. Kalau lihat belakangnya sih Krishna Toyo. Beda ya kalau yang original atau bawaan dari Suzuki Indonesia. Tuh bedanya tuh. Toyo juga sih. Ya, berarti fully original lah. Walaupun kelihatannya sih ya ini ya, dari casing belakangnya agak lebih nggak rapi gitu, agak beralur gitu. Ya yang penting fungsinya lah, ini kan masih bisa kita simpan. Kemudian ini kita lepas ininya nih, karetnya nih, karena dia sebenarnya cuman megang aja gitu ya ke spion aslinya. Pakai karet dilepas kayak gini. Dan karet yang kedua juga sama dilepas kayak gini. Nah ini asli bawaannya nih. Dan kalau untuk mounting, coba kita gerakin. Ya emang agak gampang digerakkan ya. Kalau yang ini coba sebentar. Nah kalau yang ini, oh ini kebalik nih posisinya. Bener.
Kalau ini agak keras tuh, apa karena baru kali ya? Agak keras, jadi mudah-mudahan lebih megang gitu. Itu aja harapannya. Dan ya langsung aja kita pasang. Oh, ini mereknya apa ya? Nah, kita liatin dulu nih modelnya ya. Ini gratisan dari ini sih, dari marketing. Dan ya nggak ada mereknya, cuman model N23. Kemudian ya di bagian atasnya ya, ini ada slot micro SD-nya untuk save videonya. Ini ada tombol GPS, saya juga baru lihat. Dan ini ya tadi AV dan USB untuk powernya gitu ya. Nah, ini ada label buat waranti biasanya kayak gitu. Nah, coba langsung kita pasang. Kita pasang di sini. Sistemnya tetap sama, dan ini ya satu buah kamera di sebelah sini tuh. Makanya dia bisa mengambil gambar depan dan belakang. Kalau yang belakang ada lagi di belakang. Nanti saya bakal liatin deh di akhir video. Mana tadi karetnya? Ini sistemnya juga simple sebenarnya, cuman ngaitin karet ke mounting yang udah dibuat nih. Tuh kayak gini doang udah. Udah. Cuman yang pastikan adalah posisi centeringnya aja biar enak juga dilihatnya dan nggak ngeganggu si kinerja kameranya. Ini karet yang satu lagi. Mana mountingnya? Mounting atas dan tarik ke bawah. Lalu kita ya kaitkan. Hop. Hop, hop, hop. Wah, ini kurang pas. Kalau kurang pas itu nanti karetnya kelilit gitu ya, kelilit ya, bener kelilit ya. Dan kalau kelilit kan ya takutnya semakin cepat getas, karena posisi kelilit biasanya lebih rapuh, lebih tipis. Jadi, nah kita langsung pasang ya. Oh, yang tadi saya lupa kasih tahu, ini sebenarnya juga ada stepnya ya. Nah, nih stepnya nih. Jadi si kameranya, step geser-geser tuh ada tuh. Jadi bisa paling luar dan paling dalam. Cukup berfungsi untuk lakuin centering ya. Kalau kita mau ambil video yang di bagian depan kayak gimana, itu cukup ngebantu. Nah, kalau prosesi masang saya nggak mau nekat satu tangan dan lupa kalau punya gimbal, jadi ditaruh aja di situ. Nah, ini kita langsung simple aja sih. Tinggal langsung bautin dua buah baut yang tadi sudah kita copot. Nah, sebelum semuanya dikencengin, saya biasanya ya pasang agak kendor. Yang penting sudah di posisi, baru nih setelah dua-duanya terpasang sedikit, ya kita bisa kencengin kanan dan kirinya. Dari warna sih saya lihat nggak ada perbedaan ya. Nggak tahu deh kalau di kamera gimana kelihatannya. Apakah beda? Boleh tulis di kolom komentar ya. Dan ya sudah terpasang lagi ya. Kita ambil dulu kameranya. Hop. Sejujurnya saya jarang menggunakan tripod atau gimbal ini ya gitu, karena sejujurnya kalau untuk ambil video saya ngerasa lebih firm atau nggak goyang kalau pakai tangan, malah aneh nggak? Sebentar deh. Dan kita pasang lagi dulu ininya ya, tarik ke belakang, selesai. Tanam. Mudah-mudahan iya loh, lebih kuat loh. Mudah-mudahan lebih enak nih. Dan ini tinggal kita pasangkan di bagian bawah sini. Nah, ini yang AV-nya posisinya, dan ini yang powernya pakai USB nih dia powernya. Jadi ini gratisan dari marketing ya. Begitu keluar pokoknya mobil udah kayak gini. Nah, itu nyala, kita nyalakan. Welcome. Emang agak annoying sih ya untuk untuk datang awalnya. Nah, mumpung lagi nyala, sekalian saya kasih lihat nih ya fungsinya. Ini ya kamera depan, dan dia bisa digeser ke atas dan ke bawah karena ini ya fish eye gitu ya. Jadi lensanya lebih lebar. Ini yang belakang sama, bisa ke atas ke bawah. Digeser lagi, nah tampilan jadi depan dan belakang kecil ya. Kemudian geser lagi jadi belakang, yang depan kecil ataupun ya kanan kiri. Suka pusing sih. Di atas ada brightness-nya nih ya, dan kemudian di sini ada menitan untuk recordnya ya, dan tanda record. Kalau misalkan nggak ada micro SD biasanya nggak ada tanda recordnya. Kemudian ini jam, tanggal standar, ini ada baterainya, terus micro SD-nya, dan mikrofonnya nyala atau enggak. Karena ini juga nangkep suara ya, jadi suara kita di dalam dan di dalam kabin terutama gitu. Dan kemudian kalau misalkan di bawah ini ada beberapa tombol. Ini kalau mau stop ininya ya, merekamnya tuh bisa kita stop dulu. Terus kemudian ini ngambil gambar. Jadi kalau kita pencet yang ini, harus di play. Nah, kita kayak ngambil screen capture-nya gitu ya, dari yang ditangkap dua kamera ini. Kemudian ini ada lock-nya, dan di sini ada volume. Kalau misalkan kita nggak mau setiap kita pencet ada suaranya. Dan ke home. Nah, ini card DVR yang tadi ya. Kemudian di photograph tadi yang sama buat foto juga, dan dia bakal request buat berhenti record dulu.
Misalkan kita ambil gini, kita mau foto bagian depan, nah itu bisa kita ke foto yang bagian kamera depan. Playback ya buat nge-review ya hasil rekaman yang tadi. Cuman ya ini sih karena layarnya kurang bagus, jadi kurang bagus deh, pokoknya tampilannya di sini nggak enak. Kemudian di setting ada streaming media, volume setting mau berapa, video resolusi ini udah 1080 ya, dan foto quality juga 12 megapiksel, lumayan. Dan loop recordingnya 2 menit. Ini kalau loop recording, kalau mau kepisahnya berapa video gitu ya, tiap 1 menit dia bakal kepotong, 2 menit kepotong. Nah saya pilih yang tengah-tengah aja, dan sisanya exposure compensation. Ini gimana? Oh ini backnya, sisanya exposure compensation. Walaupun yang tadi saya bilang di sini kan cukup bagus layar resolusinya ya. Kalau yang di tampilan layar ini kurang bagus. Intinya kalau masukin ke laptop cukup oke. Dan sekarang coba kita bakal matiin dulu ya. Agak annoying sebenarnya nih. Tuh. Welcoming dan goodbye-nya pokoknya abaikan aja. Dan coba kita lebih firm nih, enak nih. Mudah-mudahan gak bakal goyang ya, insya Allah. Kita bakal gini. Gak tahu deh nanti bakalan gimana efeknya. Soalnya memang beberapa yang branded gitu ya, yang sudah ada branded masuk itu bisa day night view. Ya cuman itu bukan tujuan utama saya ganti ke yang ini sih. Dan disinilah posisi kameranya yang belakang ya. Jadi ini yang untuk kamera mundur bawaannya, ini yang kamera tambahan. Dan dikasih mounting ternyata langsung ke plastik gini ya. Ya memang ngerjainnya langsung di bengkel resmi sih sebelum keluar dealer. Dan ini nih kamera mundur yang menurut saya terbersih dari mobil-mobil yang pernah saya coba. Expander, Innova, terus Wuling, segala macam kayaknya nggak ada yang sebersih ini deh. Mungkin juga support dari layar head unitnya di dalam. Nah, alhamdulillah nih habis parkir di tempat yang cukup panas, dan tadi berasa ya di sini panas semua, tapi nggak gerak. Lebih firm nih dibandingkan dengan bawaan. Dan yang bawaan itu bukan berarti setelah 1 tahun pemakaian dia meletot gitu ya karena ada beban ini, tapi emang dari awal itu dari awal pembeliannya suka gerak-gerak, nggak bisa diem kalau lagi parkir di tempat yang panas banget gitu ya. Dan ini nih sayangnya itu memang nggak tahu ya, day and night view-nya tuh kemarin saya coba malam hari nggak jalan gitu ya, nggak nyala. Beda sama brand yang lain lah. Ada brandnya ya, siapa tahu mau masuk endorse nih biar diganti. Ternyata ini nggak fungsi, nggak paham juga sih. Mungkin kalau day night view kacanya khusus lagi ya. Dan tadi ini barusan saya kencengin karena bautnya ternyata kurang kenceng pas pemasangan kemarin, geter. Pas di jalan tadi geter. Dan sekian aja videonya, terima kasih telah menonton. Jangan lupa diklik like, di komen, serta di subscribe. Jangan lupa juga untuk follow sosial media saya yang lain di @brodan.id, baik itu di TikTok dan juga di Instagram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.